Kuat. Ini Nggak di video ke? Bukan ini. Nggak di video ke? Baca bukan? Kau nanggalin. Baik, Sam. Rasalah nak. Jelek. Biji mata kau. Kan aku takut dengan kau. Baca. Ini surat pernyataan kan gini baca ya. Baca. Surat Baca tak kau baca? saya yang bertanda tangan Pertama SD tak kau? nama. Dengan ini menyatakan bahwa saya satu Surat anggota pernyataan. Surat pernyataan, judulnya dulu. Berdiri baik itu. dan enggak usah. Daripada kau ditegakin wong kau. Mantap pula. Jangan Lawan gitu. pula. Gebuk itulah tadi. Surat pernyataan saya yang bertantangan di bawah ini Pandu Saputra 37 tahun wira swasta di Lebak Murni nomor 1140209 Kelurahan Sako Kecamatan Sako. Dengan ini menyatakan bahwa satu, saya bukan anggota PWI Persatuan Wali Indonesia. Dua, saya tidak mengikuti kegiatan PWI. Tiga, saya akan mengurangi kegiatan di rumah, bahkan kegiatan tersebut bila mengganggu masyarakat. Empat, saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan umat baik di medsos atau maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian hari saya tetap melakukan, saya siap diproseskan. Satu, saya Pandu Saputra. Apabila ada postingan yang mengganggu masyarakat, kenyamanan, saya mohon maaf, dan saya mengakui saya bersalah memposting tersebut dan saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, video ini jelas bisa disebutkan atau diduga ini jelas persekusi. Tidak mungkin seseorang yang hanya membeli kaos PWI lalu memposting di Facebook kemudian harus dipaksa membuat surat pernyataan. Dan ini videonya, mari kita simak selengkapnya. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Seorang warga Kota Palembang, Sumatera Selatan, atas nama Pandu Saputra, diduga mengalami percobaan persekusi dari sekelompok orang hanya gara-gara yang bersangkutan membuat postingan bergabung ke Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Kami berharap agar Bapak Kapolda Sumatera Selatan menindaklanjuti dugaan atau percobaan persekusi ini, karena ini sebetulnya sudah melanggar hak asasi manusia, kebebasan untuk bersarikat dan berkumpul. Dan kami berharap dugaan persekusi ini dapat benar-benar ditelusuri, dan kalau memang ada unsur paksaan dan perbuatan melawan hukum, kami berharap agar penegak hukum dapat menegakkan hukum secara tegas kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku percobaan persekusi tersebut. Saya coba mengkonfirmasi kepada terduga korban, yakni Ustadz Pandu Saputra, melalui sambungan telepon. Menurut pengakuan yang bersangkutan, ia membeli baju PWI Laskar Sabilillah secara online, lalu kemudian memakainya dan mempostingnya di media Facebook. Kemudian gara-gara postingan tersebut memunculkan reaksi dari sekelompok orang yang hendak melakukan percobaan persekusi. Maka lantas kemudian Ustadz Pandu Saputra mendatangi polsek setempat untuk berkonsultasi. Nah, di saat yang sama ia dijemput ke rumah Pak RT, kemudian terjadi mediasi. Hanya sangat disayangkan, tampak di video yang beredar dalam tanda kutip ada dugaan intimidasi yang mengarah kepada persekusi terhadap Ustadz Pandu Saputra. Coba kita ingin simak video yang beredar di grup WhatsApp berikut ini. Wabarakatuh, saya Pandu Saputra. Apabila ada postingan yang mengganggu masyarakat, kenyamanan, saya mohon maaf dan saya mengakui saya bersalah memposting tersebut dan saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang pertama. Kemudian kita akan lanjut kepada video yang berikutnya. Surat pernyataan saya yang bertantangan di bawah ini Pandu Saputra 30 tahun wira swasta di Lebak Murni nomor
0209 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako dengan ini menyatakan bahwa satu, saya bukan anggota PWI Persatuan Wali Indonesia. Dua, saya tidak mengikuti kegiatan PWI. Tiga, saya akan mengurangi kegiatan di rumah. Bahkan kegiatan tersebut bila mengganggu masyarakat. Empat, saya tidak akan memposting bertentangan dengan agama, merasakan umat baik di medsos atau maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian hari saya tetap melakukan, saya siap diproseskan. Nah, agar lebih jelas terkait dengan surat pernyataan yang dibaca oleh Ustadz Pandu Saputra tersebut, coba saya akan bacakan dari file foto kertas tersebut yang saya dapatkan melalui pesan WhatsApp. Tulisannya kurang lebih sedemikian rupa: surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Pandu Saputra, umur 37 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Lebak Murni nomor 1144, RT 022, RW 009, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang tentunya. Dengan ini menyatakan bahwa saya, satu, saya bukan anggota PWI Persatuan Wali Songo. Kendatipun kepanjangan aslinya Perjuangan Wali Songo Indonesia. Dua, saya tidak mengikuti kegiatan PWI. Dan yang ketiga, saya akan mengurangi kegiatan di rumah. Bahkan kalau mungkin dihilangkan kegiatan tersebut bila mengganggu kemaslahatan umat. Yang keempat, saya tidak akan memposting yang bertentangan dengan agama atau meresahkan umat, baik di media sosial maupun elektronik. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Bila di kemudian hari saya tetap melakukan, maka saya siap diproses secara hukum. Ini kan lucu sekali. Ini lucu sekali suratnya. Memang saudara Pandu Saputra atau Ustadz Pandu Saputra ini berbuat kriminal apa? Melakukan tindakan hukum apa? Yang sangat saya sayangkan, di sana ada aparat hukum. Mohon maaf Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas, hati-hati nanti Anda ditegur oleh pimpinan Anda. Termasuk juga di situ ada aparat yang berseragam dinas PNS. Saya nggak tahu apa itu ketua RT, RW, atau Pak Lurah, atau camat. Wallahu alam, saya nggak tahu di situ. Cuman kan surat ini lucu sekali. Apalagi di pernyataan yang terakhir, jika saya mengulangi, maka saya siap untuk diproses secara hukum. Lah, emang kesalahan Pandu apa? Apa kriminal dia? Apa pelanggaran hukum dia? Justru surat ini mengindikasikan adanya pemaksaan, adanya intimidasi, dan adanya pelanggaran HAM. Hati-hati nih. Semua yang terlibat bisa diproses secara hukum. Ini ada pemaksaan di sini. Hati-hati. Surat ini menjadi barang bukti. Jadi kepada Ustadz Pandu Saputra, jangan sampai surat ini hilang. Ini surat menjadi barang bukti. Betapa ada sebuah tekanan di sana. Ini betul-betul membuktikan. Padahal Ustadz Pandu Saputra ini bukan orang biasa loh. Dia ini guru ngaji, imam masjid. Murid-muridnya banyak. Lantas kemudian tukang ruqyah. Ini seorang ustadz ini. Hanya gara-gara dia memposting mengenakan pakaian seragam PWI atau kaos Laskar Sabilillah, kemudian dia dianggap meresahkan masyarakat. Lalu kemudian dia dimarah-marah. Ini ada apa sebetulnya dengan bangsa kita? Saya berpikir ini nggak bisa berhenti sampai di sini. Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah mesti mengambil sikap. Saya ingin katakan, pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Panglima tertinggi Laskar Sabilillah harus mengambil sikap terhadap dugaan percobaan persekusi ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini negara demokrasi, kita negara hukum. Kok ada orang yang tidak melanggar hukum, tiba-tiba diperlakukan seperti seorang tersangka? Ini masalah ini. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menunjukkan satu video juga yang menggambarkan situasi yang menurut saya mengarah kepada persekusi dan ancaman untuk yang bersangkutan. Ini Ada video ke? Bukan ini. Ada video ke? Baca bukan? Bukan ngelik. Baik, Sam. Rasalah, jelek, biji mata kau. Mana aku takut dengan kau? Baca. Ini Pak, surat pernyataan kayak gini bacanya. Baca. Surat. Baca tak kau baca? Saya yang bertanda tangan. Pertama SD tak kau? Nama. Dengan ini menyatakan bahwa saya satu bukan anggota. Surat pernyataan, judulnya dulu. Berdiri baik kita. Daripada kau ditegain wong kau. Mantap pula. Lawan pula. Gebuk itulah saya. Nah, ini luar biasa. Saya nggak tahu itu suara siapa yang berteriak-teriak, yang bernada intimidatif. Ini suara siapa yang ada di situ? Sedangkan di situ ada pihak yang berwenang. Sekali lagi, ini hanya gara-gara postingan Ustadz Pandu Saputra
mengenakan baju Laskar Sabilillah dan yang dengan girohnya ingin bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah. Nah, sampai di sini publik Indonesia harus tahu. Itulah mengapa sebabnya mesti ada organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Inilah yang melatar belakanginya. Ketika kemudian ada diskursus terkait dengan sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, lantas kemudian diteliti dan ternyata ada studi ilmiah yang mampu membuktikan kalau mereka ini bukan anak cucu Nabi. Maka lantas kemudian ada kekhawatiran ketika orang bergerak sendiri mengalami persekusi dari sekelompok orang yang diduga mungkin muhibbin atau bekas FPI misalnya, atau dari kelompok klan Ba'alwi sendiri. Saya coba ingin perlihatkan kepada Anda semua dari surat yang ditandatangani dari saksi. Di sini ada saksi-saksi atas nama Henry, kemudian Irman Jaya, kemudian Faris Abdullah, kemudian di sini ada Ali Zainal Abidin Sahab. Patut diduga ini seorang Habib ya. Kemudian surat ini ditandatangani oleh Pandu sendiri, Palembang, tanggal 28 Juli 2025 dan diketahui oleh Ketua RT 22 atau Ketua RT setempat. Nah, ini ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Itulah mengapa kemudian mesti ada Laskar Sabilillah. PWI Laskar Sabilillah didirikan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk jago-jagoan. Karena kami sadar betul ketika ada kiai, ustadz bergerak secara individual, dia sangat potensial akan mengalami persekusi. Bahkan memungkinkan untuk mengalami penganiayaan. Maka dengan adanya PWI Laskar Sabilillah setidak-tidaknya bisa membackup. Saya pernah ditanya oleh aparat negara, Pak Ustadz, ngapa mesti ada PWI dan mesti ada Laskar Sabilillah? Karena kelompok sebelah itu katanya garang-garang, mereka itu ganas-ganas, mereka juga sumbu pendek, mudah marah-marah, khawatir terjadi benturan. Nah, justru itu, dan kata saya, mengapa mesti adanya Laskar Sabilillah? Ini sebagai upaya antisipatif. Kalau kita punya pasukan, kalau kita punya organisasi yang membackup, maka pihak sebelah yang katanya sumbu pendek, yang katanya garang ganas-ganas itu tidak akan berani persekusi. Cobalah Anda lihat bagaimana kelompok Bahar, kelompok Rizik itu kan, sok jago nantang-nantang, pegang celurit, ngajak perang, nenteng parang, nenteng mandau dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kemudian dibiarkan dengan arogansinya, maka akan terjadi benturan, akan terjadi persekusi nantinya. Nah, tujuan adanya organisasi ini dan Laskar Sabilillah ini sebetulnya sebagai alat pertahanan diri saja. Setidak-tidaknya orang berhitung kalau ingin mempersekusi kan begitu. Karena kalau apa-apa mesti menunggu penegak hukum kan profesional, nggak pro sana, nggak pro sini. Yang namanya penegak hukum itu harus netral. Dan setiap penegak hukum akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Artinya memang ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, mesti buat laporan terlebih dahulu. Dan berbagai macam serangkaian menurut mekanisme hukum yang ada. Artinya memang dengan adanya pasukan Laskar Sabilillah setidak-tidaknya ini bisa menjadi langkah emergensi sebagai upaya membela kehormatan kiai, membela kehormatan ustadz, membela kehormatan para ulama kita yang mungkin suatu hari nanti akan mengalami upaya persekusi. Yang aneh, yang sangat aneh ya, yang aneh dari pernyataan ini adalah di situ ada seorang yang berseragam polisi dan ada yang berpakaian seolah-olah TNI juga. Lalu membiarkan hal semacam ini. Seolah-olah Ustadz Pandu ini melakukan dosa besar gitu loh. Dengan membeli kaos PWI, memposting. Emangnya PWI, apa memang PWI ini organisasi terlarang? Kan tidak. Kalau memang PWI ini organisasi terlarang di negeri ini, mungkin inilah pelanggaran hukum masuk akal. Dengan membeli kaos PWI, kok seolah-olah di situ tidak melakukan kesalahan mengulang lagi dan keresahan masyarakat. Apa yang meresahkan dengan memakai kaos PWI? Kalau memang dengan kaos PWI lalu menjarah toko, merampok, lah itu mungkin. Iya kan? Beliau ini kesalahannya di mana coba? Ini Pak Polisi ini bagaimana ini? Kalau memang itu polisi beneran dan itu TNI beneran, harusnya beliau diproses juga ini. Beliau harus diproses para ya petinggi-petinggi TNI, Polri. Kalau itu anak buah Anda, tolong itu diurus ya. Ini ada apa dengan negara kita, aparat kita?
begitu tunduk ya. Kemarin Bupati Pemalang yang tega belum mengulurkan bantuan kepada korban di Pemalang sudah menyampaikan bantuan katanya. Dan di situ pun ada yang berseragam TNI, ada yang seragam polisi. Bagaimana ini? Negara ini bagaimana ini? Dibiarkan. Kalau memang seperti justru yang harus diproses, kalau seseorang berseragam FPI Front, pembela Islam yang sudah dibubarkan itu. Nah itu harusnya diproses yang seperti itu, mohon maaf. Itu karena organisasi terlarang. Iya kan? Mau aneh, sungguh aneh ini. Tolong para penegak hukum ini diselesaikan ini. Ini justru memancing kerusuhan, memancing kemarahan masyarakat pribumi. Ya pendukung PWI ini pasti marah melihat video yang seperti ini. Apalagi itu seorang ustadz ya, guru ngaji ya, Mas Pandu ini seorang ustadz, imam masjid katanya juga. Bagaimana biar dipersekusi seperti ini? Waduh, ini Gubernur Sumatera Selatan tolong ini diselesaikan ya. Para aparat Sumatera Selatan ini diselesaikan dengan baik ya. Tolong ini. Jangan sampai memancing kemarahan PWI yang lainnya gitu dengan hal-hal semacam ini gitu loh. Jangan sampai seolah-olah masyarakat ini menganggap PWI ini organisasi terlarang, PWI ini organisasi baru dari orang-orang yang benar-benar Nahdlatul Ulama, pecinta NU, pecinta habaib dulunya. Tapi karena habaib ini melalui metode ilmiah, ya, kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani yang tidak terbukti sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, melalui kajian ilmiah Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani yang diperkuat dengan beberapa kajian ilmu yang lain, sehingga ada PWI yang membentengi, mengawal tesis ini, gitu loh. Ya kan coba kalau tidak ada PWI, pasti sudah selesai ya Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani, orang-orang yang mendukung kajian ilmiah ini pasti sudah selesai, dipersekusi semua ini. Luar biasa kan, luar biasa negara ini. Jangan sampai justru hal semacam ini memecah belah masyarakat, mengadu domba masyarakat hal-hal semacam ini gitu. Jangan sampai dibiarkan terus. Nah, ya, oke. Mohon maaf saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Ya, semoga kita semua tetap bisa menjaga hati kita, ya, tetap jaga kondusivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.